terjadi bertahap antara Desember 2010 hingga Februari 2012 dengan total sekitar 102 juta USD dan 15 miliar. Ketika jatuh tempo, PT KAL gagal mengembalikan dana, namun terdakwa tetap memperpanjang penempatan dana dengan menerbitkan promissory note baru. Tanpa pelunasan sebelumnya, transaksi dicatat secara administratif semu. Seolah-olah berjalan normal menurut kesaksian Sekretaris PT BUI. Transaksi ini tidak disertai bukti yang nyata transfer dana dan dianggap sebagai praktek layering dalam pencucian uang. Pada Desember 2012, PT BUI mengajukan dana subordinasi 250 miliar dari rekening dana investasi yang dicairkan namun digunakan tidak sesuai tujuan, antara lain untuk pelunasan utang medium ternote dan dipositokan di bank swasta. Audit menemukan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran ketentuan pengelolaan dana negara yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 253 miliar 55 juta 555.555 rupiah 56 sen. Demikian catatan dibuat sebagai bagian dari proses hukum untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena keterbatasan waktu, maka beberapa bacaan akan dianggap telah dibacakan untuk pergantian hari sidang ditandai dengan ditunduknya kepala tanpa beranjaknya dari ruang sidang. Untuk dosen yang terhormat, apabila ada hal yang kurang jelas dapat melihat berkas yang telah kami sediakan. Namun apabila terjadi perbedaan maka yang dipakai di persidangan. Tentu saja kita saksikan tampilan dari kelompok 2 hukum acara pidana dan praktek tindak pidana kepada penuntut umum dan penasehat hukum. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis hakim datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas dan HP harus dimatikan atau di-silent. 5. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 6. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan meledak atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan pengunjung sidang, dan siapa yang membawa wajib dititipkan pada pos penjagaan. 7. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 8. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa benda yang membahayakan. 9. Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib setelah mendapat peringatan dari ketua majelis hakim, maka atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 230-Pidana-Tpk-TPK-2006-PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Atma Prawiro segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
sosialisasi menjaga berlangsungannya persidangan. Sebelum persidangan dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, perlu majelis sampaikan kepada penuntut umum dan penasihat hukum serta hadirin sidang sekalian untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi tata tertib yang telah dibacakan. Dengan ini, majelis perintahkan juga kepada petugas pengadilan apabila nanti ada yang melanggar protokol kesehatan, silakan langsung ditutup saja. Kemudian, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 17 tahun 2019, perlu majelis sampaikan kepada penuntut umum dan penasihat hukum serta hadirin sekalian untuk membantu kami warga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menegakkan keadilan dan juga berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera, jurusita, dan seluruh warga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak menerima sogokan, suap, pemberian, atau janji dalam bentuk apapun juga. Apabila nanti ada yang mengatasnamakan warga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima atau meminta hal-hal tersebut di atas, silahkan langsung saja dilakukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi, ataupun Ketua Pengadilan Umum. Sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum sidang dimulai, saya selaku Ketua Majelis dalam persidangan ini akan membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini. Penetapan Majelis Hakim nomor 230/Pitsus/TPK/2016/PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membaca surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2013 nomor register 230/Pitsus/TPK/2016/PN Jakarta Selatan atas perkara terdakwa identitas dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan majelis hakim yang susunannya tersebut di bawah ini. Memperhatikan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang kekuasaan kehakiman menetapkan Profesor Dr. Nur Febianisa SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. Arsyad Fariza SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Yeremia Telong Banua SHMH sebagai Hakim Anggota 2 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas. Demikian surat penetapan Majelis Hakim ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 2016. Jakarta Selatan 28 Agustus 2016. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Dr. Ari Kusuma SHMH ditandatangani. Panitera, siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, untuk Hakim Anggota 1 dan juga Hakim Anggota 2 siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Bagaimana penuntut umum siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Bagaimana penasihat hukum siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa pada hari Senin tanggal 29 Agustus atas nama terdakwa Atmo Prawiro dengan nomor register perkara 230/Pitsus/TPK/2016/PN Jakarta Selatan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, apakah terdakwa ditahan? Ditahan yang mulia. Hadirkan terdakwa dalam persidangan dalam keadaan bebas. Yang mulia. Petugas mohon hadirkan terdakwa yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini saudara sehat dan siap untuk mengikuti sidang. Siap yang mulia. Apakah saudara terdakwa mempunyai hubungan darah sampai dengan ketiga semindah seperti paman, bibi, ponakan atau istri dengan kami majelis hakim, panitera ataupun penuntut umum? Tidak yang mulia. Baik, sebelumnya majelis hakim akan membacakan identitas saudara. Nama Atmo Prawiro, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Desember 1962, jenis kelamin laki-laki, alamat Taman Kebun Jeruk Blok U nomor 12 RT 4 RW 3 Kelurahan Serangseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Agama Islam, pekerjaan mantan Direktur Utama PT Bahana Usaha Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Selanjutnya, saudara disebut sebagai terdakwa. Saudara terdakwa, majelis hakim ingatkan untuk memperhatikan jalannya persidangan. Jika perlu, saudara catat hal-hal penting yang dapat saudara gunakan sebagai
pembelaan terhadap saudara. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Di sini saudara didakwa karena telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Saudara wajib didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar dia penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Penasihat hukum, apakah surat kuasanya sudah didaftarkan di kantor kepaniteraan? Sudah yang mulia. Penasihat hukum silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu advokat saudara. Baik yang mulia. Penasihat hukum atas nama Septi Amelia Handayani SHMH, apakah benar? Iya benar. Penuntut umum, silakan maju ke depan untuk memeriksa identitas penasihat hukum. Baik. Silakan dibacakan. Silakan duduk kembali. Baik, setelah majelis hakim memeriksa surat kuasa khusus dari penasihat hukum telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 sehingga saudara dapat mendampingi terdakwa dalam persidangan tanpa mengesampingkan kode etik saudara sebagai penasihat hukum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Namun sebelumnya, apakah saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Penuntut umum, apakah ada perubahan dalam surat dakwaan? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum, silakan dibacakan dakwaannya. Baik yang mulia, itu membacakan yang berdiri ya. Silakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk pengadilan surat dakwaan nomor 23.0/2013/PN Jakarta Selatan. Identitas terdakwa nama Akmal Kafiro, tentang tanggal lahir Jakarta, umur dan tanggal lahir 54 tahun 3 Desember 1992, Islamnya laki-laki berbahasa Indonesia, tanggal tempat tinggal tanggal 22 tanggal 12 September 2008, agama Islam, pekerjaan mantan direktur utama PT Bahasa Indonesia, pendidikan S1 manajemen bisnis. Bahwa terdakwa bernama bersama Agus Anwar telah melakukan tindak pidana pencucian uang BPPU bertempat di Tanah Pembangunan Blok 2 nomor 12 RT 4 RW 3. Bahwa terdakwa bersama saksi Agus Anwar telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang berlangsung selama 1 tahun yaitu sejak 2010 sampai 2011. Bahwa pengadilan dana pertama dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 20 Desember 2010 sebesar 80.452.410.626 rupiah untuk kepentingan salah satu debitur PT BU yaitu Angelina Margarita dari pihak PT Amsendra. Bahwa pengalihan dana kedua dilakukan kembali oleh terdakwa kepada Angelina Margarita dari pihak PT Amsendra pada tanggal 13 Agustus 2011 sebesar 643 miliar 60 juta rupiah. Bahwa pengalihan dana ketiga dilakukan oleh terdakwa kepada Agus Anwar dari pihak PT KAL pada tanggal 4 Oktober 2011 sebesar 31 miliar 600 juta rupiah dengan tujuan untuk memperpanjang fasilitas penempatan dana pada KAL sehingga total pinjaman kepada PT KAL sebesar 1.216 miliar 600 juta rupiah. Selanjutnya dapat kami baca. Berdasarkan apa yang perbuatan sebagai undangan di atas, maka perbuatan terdakwa oleh jasa hukum dikualifikasikan dari itu. Prima, pelanggaran ketentuan pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Subsidiar atau apabila dapat menerima tidak terbukti, maka perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu penuntut umum akan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi diantaranya Dr. Profesor Parahindasari SMMM Kementerian Keuangan, Amin Dita Jirani Sekretaris PDBW, Agus Anwar Menteri PTKAL, Prawiya Sekretaris PTKAL, Siti Fatimah sebagai pihak medium terminal, Amal Sabula sebagai pihak Bank PDPI, Siti
Amelia sebagai pihak Bank SCBM, Kipia dari pihak Bank BI, Putmaina sebagai pihak dari Bank Tiara. Adapun keterangan ahli yang telah dihadirkan yaitu pertama, Profesor Dr. Eva Zulfan, selaku Wakil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Guru Besar Hukum Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada. 2. Profesor Dr. Tius SMH, Guru Besar Keuangan Republik Institut Kementerian Dalam Negeri (IPDS) sekaligus anggota Badan Pemeriksaan Keuangan. Adapun keterangan surat-surat petunjuk surat keterangan terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan menundukkan ini agar memutuskan sesuai hukum yang berlaku. Catatlah salah tanggal 26 Agustus 2016, jaksa penuntut umum. Terdakwa sudah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut. Mengerti yang mulia. Apakah ada keberatan? Sebelumnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan keberatannya? Iya yang mulia, namun saya meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan yang mulia. Baik, 7 hari dari sekarang, tanggal dari hari berapa? Hari Senin tanggal 5 September 2016 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada tanggal tersebut. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum harap hadir dalam sidang selanjutnya. Sidang dipercepat. Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara 230/PIT/TPK/2016 Jakarta Selatan atas nama terdakwa Atmo Prawiro dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasihat hukum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penasihat hukum silahkan dibacakan. Berdasarkan pasal 166 ayat 1 KUHP, kami akan mengajukan keberatan. Izin membacakannya dengan diri yang mulia. Silakan. Baik, pertama-tama kami dari Sekjen BNI SHM Kepala Law Firm menyampaikan ucapan terima kasih yang tinggi kepada Hakim yang mulia yang memeriksa materi dan perkara pidana ini. Berdasar pada apa yang telah kami sampaikan di muka persidangan pada kesempatan ini, izinkanlah kami tim penasihat hukum dari terdakwa Atmo Prawiro mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum di persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada 28 Agustus 2016. Baik berikut bahwa terdakwa dan penahanan sebelumnya dianggap telah dibaca dakwaan. Selanjutnya, setelah mempelajari dan mendengarkan secara seksama dari surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum, maka sesuai hukum acara sekarang adalah giliran kami tim penasihat hukum untuk memberikan tanggapannya apakah surat dakwaan ini telah memenuhi asas dan ketentuan. Surat dakwaan yang sudah dibacakan pada awal persidangan tadi pada pokoknya saudara Atmo Prawiro didakwa yaitu melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Keberatan atas eksepsi bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, maka menurut kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara seksama mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terdapat berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan. Dakwaan penuntut umum disusun atas dasar penyidikan yang melanggar error in prosedur. Keberatan kami didasarkan karena di dalam BAP terdapat suatu hal yang tidak bersesuaian atau sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Mengingat secara de facto terdakwa pada waktu menjalani proses pemeriksaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yaitu pada tanggal 10 Januari 2016, yaitu klien kami selama tahap penyidikan dalam memberikan keterangan mendapatkan tekanan dari pihak penyidik sehingga klien kami tidak dapat menyampaikan keterangan secara bebas pada saat diperiksa, sehingga dalam hal ini kami nilai melanggar prinsip error in prosedur yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum tidak sah atau batal demi hukum null and void dikarenakan disusun atas dasar penyidikan yang tidak sah atau melanggar prinsip error in prosedur yang menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Kemudian kesimpulan yang telah dibacakan bahwasanya berdasarkan fakta serta kebenaran dari kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia periksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan selah dalam perkara ini yang amalnya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Atmo Prawiro secara keseluruhan. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor 230/PIT/TPK/2016 Jakarta Selatan tidak memenuhi ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Karenanya dakwaan batal demi hukum atau null and void atau tidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum tersebut tidak dapat diterima. 3. Menetapkan perkara aku tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan keputusan yang sah
seadil-adilnya ex aequo et bono demi tegaknya keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Demikian perdebatan ini kami sampaikan atas perhatian dari kebutuhan yang keberatan ini oleh majelis hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bagaimana penuntut umum, apakah ada keberatan? Ada yang mulia. Namun kami belum siap untuk tanggapan eksepsinya. Maka dari itu kami berpeluang waktu untuk menyatakan yang mulia. Apakah penasihat hukum keberatan? Tidak yang mulia. Baik, setelah mendengar eksepsi dari penasihat hukum terdakwa berdasarkan pasal 196 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi yang telah dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa. Baik yang mulia, kami memperlukan waktu 7 hari untuk mempersiapkan yang mulia. Baik, 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa Panitera? Hari Senin tanggal 12 September 2016 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada hari dan tanggal tersebut kepada penuntut umum dan penasihat hukum harap hadir dalam sidang selanjutnya. Khususnya untuk penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam persidangan dengan perintah tetap ditahan. Demikian sidang ini ditunda. Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara 230-Fitsus strip TPK-2016-PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Atmo Prawiro dengan agenda pembacaan tanggapan eksepsi oleh penuntut umum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa siap hari ini? Siap yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tanggapan eksepsi oleh penuntut umum. Terdakwa dan penasihat hukum harap diperhatikan dengan baik-baik dan untuk penuntut umum silakan dibacakan. Baik yang mulia, izin memberikan berdiri yang mulia. Materi pokok eksepsi, tim penasihat hukum terdakwa, majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang terhormat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Merujuk pada sistematika langkah keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum pada perkara OPO uraian bagian 1 tidak terlengkap ditanggapi karena hanya merupakan pelanggaran dari nota keberatan dalam perkara OPO, sedangkan bab 2 akan kami tanggapi sepanjang masih dalam lingkup materi keberatan eksepsi sebagaimana dan dalam pasal 156 ayat 1 KUA tersebut di atas. Ada dua materi keberatan yang dimuat dalam bab 2, yaitu terkait dakwaan penuntut umum disusun atas dasar penyidikan yang melanggar error in prosedur. Penasihat hukum terdakwa keberatan atas proses pemeriksaan yang dialami terdakwa Atmo Prawiro di Kejaksaan Jakarta Selatan yaitu pada tanggal 30 Mei 2012 yang mendapatkan tekanan dari penyidik dalam tahapan penyidikan yang mana menurut penasihat hukum terdakwa Atmo Prawiro selama tahapan penyidikan dalam memberikan keterangan mendapatkan tekanan dari pihak penyidik yang berdampak pada keterangan yang disampaikan terdakwa tidak dapat menyampaikan keterangan secara bebas dan tidak mendapat kenyamanan pada saat diperiksa. Hal ini penuntut umum dinilai telah melanggar prinsip error in prosedur dan penyidik tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kami selaku penuntut umum menguraikan pendapat atau tanggapan atas keberatan beserta alasan-alasan yang dimuat dalam nota keberatan seksi tersebut. Yang pertama, terkait dakwaan penuntut umum disusun atas dasar penyidikan yang melanggar error in prosedur. Penasihat hukum terdakwa Atmo Prawiro keberatan atas proses pemeriksaan yang dialami terdakwa Andi Susatto terdakwa Atmo Prawiro di Kejaksaan Jakarta Selatan yaitu pada tanggal 10 Januari 2016 yang mendapatkan tekanan dari penyidik dalam tahap penyidikan yang mana menurut penasihat hukum terdakwa Atmo Prawiro selama tahap penyidikan dalam memberikan keterangan mendapatkan tekanan dari pihak penyidik yang berdampak pada keterangan yang disampaikan terdakwa Atmo Prawiro dapat menyampaikan keterangan secara bebas dan tidak mendapat kenyamanan pada saat diperiksa. Hal ini penuntut umum dinilai telah melanggar prinsip error in prosedur dan penyidik tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Terkait materi keberatan, eksepsi tersebut kami tanggapi sebagai berikut. Kami selaku penuntut umum menanggapi dari eksepsi dari penasihat hukum karena dalam hal ini penasihat hukum kurang mencermati adanya upaya pemeriksaan itu penting dan dalam tahap penangkapan sampai ke pemeriksaan bahwa ini dikelar memberikan hak-hak terhadap terdakwa Atmo Prawiro yang pada saat statusnya satu sebagai tersangka dan berdasarkan keterangan penyidik telah menerapkan asas praduga atau bersalah yang dimiliki KUHP. Penyidik berpegang pada prinsip apus tatuir dalam setiap pemeriksaan. Keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat dicantumkan dalam nota keberatannya karena pada saat pemeriksaan terdakwa yang saat itu statusnya menjadi tersangka telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Tersangka terdakwa akan ditanyakan atau diminta persetujuan tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Jika ada yang tidak sesuai dengan tersangka terdakwa, maka tersangka terdakwa wajib memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujuinya atau terjadi kesalahan pengetikan untuk kemudian diperbaiki. Dalam hal ini, bahwa kami selaku penuntut umum akan tetap pada surat dakwaan yang telah kami susun dan tetap bertetapan hukum guna untuk menegakkan kebenaran dan untuk mencari kebenaran material dari kebenaran yang sebenarnya. Sekian, terima kasih. Baik, setelah mendengar tanggapan eksepsi dari penuntut umum berdasarkan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada penasihat
September 2016 yang mulia. Baik, setelah Majelis Hakim bermusyawarah, putusan sela akan dibacakan pada hari Senin 19 September 2016 kepada penuntut umum dan penasihat hukum. Silakan hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Kepada penuntut umum, hadirkan terdakwa pada sidang selanjutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara 230/PPK/2016/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ahmad Pramilo dengan agenda pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela atas keberatan oleh kami Majelis Hakim. Kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum harap diperhatikan dengan baik-baik. Putusan sela nomor 230/Pitsus/TPK/2016/PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Ahmad Pramilo. Selanjutnya identitas dianggap telah dibacakan. Selanjutnya penetapan penahanan dianggap telah dibacakan. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara, setelah mendengar pembacaan keberatan atau eksepsi dianggap telah dibacakan. Keberatan pertama dianggap telah dibacakan. Keberatan kedua dianggap telah dibacakan. Mengadili menolak nota keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Ahmad Pramilo secara keseluruhan. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor 230/Pitsus/TPK/2016/PN Jakarta Selatan telah disusun secara sah menurut hukum. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Ahmad Pramilo. Menyatakan bahwa biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir. Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 19 September 2016 oleh kami Profesor Dr. Nufadianisa SHMH sebagai Hakim Ketua, dibantu Dr. Arsya Fahriza SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Jeremia Galang Banua sebagai SHMH sebagai Anggota 2. Jakarta 19 September 2016, Hakim Ketua Profesor Dr. Nufadianisa ditandatangani, Hakim Anggota 1 Arsya Fahriza ditandatangani, Hakim Anggota 2 Jeremia Galang Banua SHMH ditandatangani. Baik penasihat hukum, nota keberatan saudara tidak dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian sesuai dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelumnya kepada penuntut umum, apakah akan mengajukan alat bukti? Yang mulia, namun mohon waktu untuk untuk mempersiapkannya yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada keberatan? Tidak yang mulia. Baik, 14 hari dari sekarang, pada hari dan tanggal berapa panitia? Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada tanggal tersebut. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum harap hadir dalam sidang selanjutnya. Khususnya untuk penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam persidangan dengan perintah tetap ditahan. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara 230/Pitsus/TPK/2016/PN Jakarta Selatan. Perkara atas nama terdakwa Ahmad Pramilo dengan agenda pembuktian dari penuntut umum dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, sesuai penundaan sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Kepada juru sumpah, silakan memasuki ruang sidang. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan saksi dan alat bukti yang saudara siapkan? Sudah siap yang mulia. Penuntut umum, silakan maju untuk menunjukkan daftar saksi dan bukti yang saudara siapkan. Baik yang mulia.
kepada penuntut umum, sesuai dengan pasal 159 ayat 1 KUHP, pastikan saksi yang saudara hadirkan untuk tidak saling berkomunikasi sebelum memberikan keterangan. Terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukum saudara. Baik, kepada penuntut umum, berapa orang saksi dan ahli yang dapat hadir pada persidangan hari ini? Kami menghadirkan 12 orang saksi dan 2 saksi ahli di persidangan kali ini, Yang Mulia. Kepada penuntut umum, silakan untuk menghadirkan saksi pertama di persidangan kali ini. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi April, silakan masuki ruang persidangan. Silakan duduk. Selamat pagi saudara saksi. Apakah saudara dalam kondisi sehat dan siap sidang hari ini? Siap dan siap, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah sampai derajat ketiga, semuanya seperti paman, bibi, keponakan, istri, atau suami dengan kami majelis hakim, pengacara pengganti maupun penuntut umum? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh penyidik? Pernah, Yang Mulia. Apakah ada tekanan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, saya akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Aurelia Dita Jenardi, tempat tanggal lahir Surabaya 19 Desember 1988, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Pesanggerahan nomor 55, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan sekretaris perusahaan PT Bahasa Usaha Indonesia, warga negara Indonesia. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, berdasarkan pasal 160 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan saudara berdiri di hadapan hakim anggota 2 dan untuk suruh sumpah, tolong berdiri. Silakan saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan. Saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenai ancaman pidana penjara. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal, Yang Mulia. Apakah ada hubungan darah antara saudara saksi dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Saksi April, bagaimana awal mula Anda dapat mengenal dengan terdakwa? Karena terdakwa merupakan direktur utama PT Dana Usaha Indonesia dan saya bekerja di perusahaan tersebut sebagai sekretaris dari terdakwa, Yang Mulia. Baik, dalam jabatan saudari sebagai sekretaris, apakah saudari mengetahui adanya kerjasama antara PT BUI dengan PT Kredit Asia Limited? Ya, Yang Mulia, saya mengetahui bahwa PT BUI melalui terdakwa selaku direktur utama tersebut saat itu melakukan kerjasama dengan BPK. Apa bentuk kerjasama yang saudara ketahui? Dalam bentuk penempatan dana, di mana PT BUI pada PTK melalui penerbitan surat utang atau promissory. Apakah saudari terlibat langsung dalam pembuatan perjanjian atau hanya mengaksikannya? Saya hanya mengarsipkan dokumen administratif saja, Yang Mulia, seperti perjanjian kerjasama, salinan promissory note, dan dokumen-dokumen lain. Apakah saudari menemukan dokumen transaksi atau laporan keuangan resmi atas promissory note baru setelah PT KAF gagal mengembalikan dana? Saya tidak menemukan bukti transaksi atau laporan audit keuangan yang sah terkait promissory note baru, Yang Mulia, atas nama vertikal sejak kegagalan pengembalian dana tersebut. Apakah saudari tahu kerjasama tersebut dilengkapi dengan agunan atau jaminan? Tidak ada agunan, Yang Mulia.
Dana yang disalurkan tanpa agunan sebagaimana lazimnya pada perjanjian pinjam. Apakah setelah PT KAL gagal bayar, PT BUI tetap memperpanjang kerjasama? Iya yang mulia, meskipun PT KAL gagal mengembalikan dana tersebut, tetapi PT BUI tetap menerbitkan promisoriat baru dan memperpanjang fasilitas pembiayaan. Lalu bagaimana dengan catatan administrasi keuangan PT BUI atas kerjasama tersebut? Sebagian besar pencatatan administratif bersifat semu dan tidak didukung oleh yang saya mulia. Apakah saudari juga mengetahui penggunaan dana subordinasi dari Kementerian Keuangan? Ya yang mulia, saya mengetahui bahwa dana tersebut sebesar 250 miliar, namun tidak digunakan untuk pasar modal yang seharusnya. Sebaliknya, malah digunakan untuk pelunasan hutang MTM dan penempatan deposito ke bank-bank lainnya. Baik, apakah ada tambahan dari penasihat hukum maupun penuntut umum? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, karena keterangan saudari dirasa cukup, silakan saudari duduk di tempat yang telah disediakan. Terima Terima kasih. kasih yang mulia. Baik yang mulia, izin pandangan saksi selanjutnya yang kami berikan akan diisi dalam ruang sidang itu saksi Agus Anwar yang merupakan pemilik PTK. Baik, silakan petugas tolong hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, kepada saksi, sehat dan siap mengikuti sidang hari ini. Alhamdulillah sehat. Baik, saudara saksi bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia. Baik, sebelum diambil sumpah maka akan dicek terlebih dahulu identitasnya oleh hakim anggota 1. Baik, saya akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Agus Anwar, tempat tanggal lahir di Jakarta, 11 Agustus 1880, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Pasar Baru nomor 22, Kecamatan Cipetet, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan CEO PT KAL, warga negara Indonesia. Apakah benar itu Benar. saudara? Kemudian untuk saksi berdiri di hadapan hakim anggota 2 dan akan diambil sumpah oleh hakim anggota 2. Dan untuk juru sumpah tolong dibantu. Baik, silakan saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain daripada sebenarnya. Baik, silakan dulu. Saudara saksi, karena saudara telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenai ancaman pidana penjara. Apakah dapat dimengerti? Apakah benar Anda milik PT KAL? Benar. Tolong saudara jelaskan kronologi permasalahannya. Baik yang mulia. Pada tanggal 5 November 2010, bahwasanya saya membuat surat perjanjian pinjam dengan saudara Atmo sebagai direktur utama dari PTBI untuk sebuah perjanjian meminjam dana, tapi tanpa jaminan. Skemanya dilakukan melalui promissory note sebagai saran penyaluran dana dari PTBI ke pihak ketiga untuk digunakan keperluan operasional. Namun saya gagal. Interupsi yang mulia, saudara Gus, apa yang Anda bicarakan? Karena kita sudah sepakat untuk terus menyalurkan dana tersebut, walaupun Anda sudah tidak bisa membayar, tapi kan kita tetap melanjutkan kerjasama tersebut. Harap tenang. Saudara terdakwa mohon duduk kembali dan silakan penuntut umum untuk memulai pemeriksaannya. Saudara Agus, apakah benar saudara dalam PT Kredit Asia Capital? Benar ya, Bu? Apakah PT KAL memiliki izin resmi untuk menjalankan usaha di Indonesia maupun Hongkong? Sebelumnya tidak pernah ya, Bu, ya. Karena tidak bisa operasional dari berbagai negara. Namun saudara tetap pernah
menandatangani perjanjian dengan PTBUI dengan menerima dana dalam jumlah besar? Ya, karena saat itu Perdaya bisa mengelola dana dengan baik. Saudara apakah benar saudara tidak sanggup membayar utang terdakwa tetap mengalirkan dananya ke rekening saudara? Tidak, saat itu saya mengatakan bahwa saya tidak sanggup membayar utang terdakwa atau menghentikan semua aliran dana tersebut. Baik, bagaimana terdakwa kemana larinya transaksi tersebut? Sebenarnya saya mengaku jika saudara Agus telah mengaku tidak sanggup untuk melunasi hutangnya, saya menggunakan dana-dana tersebut untuk mengobati anak saya. Anak saya mengalami penyakit kronis yang bisa dibilang hampir merenggut jiwanya, jadi saya tidak punya pilihan lain. Yang mulia, terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan terpaksa. Yang mulia, langsung terdakwa. Yang mulia, mohon tenang. Jaksa penuntut umum memohon untuk melanjutkan pemeriksaan saksinya. Baik, Yang mulia. Saudara tahu kerjasama tanpa legalitas dan anggunan merupakan tindakan melawan hukum. Ya, sekarang ya, tapi itu kami hanya berpikir soal kerjasama bisnis. Interupsi yang mulia izin untuk menanggapi. Silakan, namun tetap dalam koridor hukum. Saya saat itu bahwa saya tahu bahwa saudara Agus selaku pemilik PT KAI ini tidak memiliki izin resmi, tapi dia berkata untuk saya, dia mengiming-iming saya akan keuntungan yang besar gitu. Jadi kita saling percaya gitu. Yo, kan gini saudaraku, kan Anda yang meminta kerjasama untuk menginvestasi ke PTK. Ya, saya terima aja. Saya tahu, tapi yang mulia, saksi Agus ini memberikan, dia berkata akan melunasi. Kita sudah membuat promissory note, jadi kita sudah ada promissory note, tapi tetap saja saudara Agus ini tidak melunasi yang mulia. Jadi dia juga salah yang mulia. Ya, gini saudaraku, kan kebasannya, ya, kan saya sudah bilang dia bisa membayarnya karena operasional kakak. Tapi Anda masih mengirim dana tersebut. Yang mulia, jelas bahwa klien saya menjadi korban bujuk rayu dan penipuan yang disusun rapi oleh saksi. Agus Anwar mengikuti perusahaannya ilegal dan tetap melakukan transaksi yang ilegal. Yang mulia, mohon kepada penasihat hukum tidak memperlihatkan kata fakta. Klien mereka sadar penuh bahwa PT KAI ilegal namun tidak tetap membiarkan dana. Karena terpaksa, klien kami sedang menghadapi tekanan pribadi. Anak beliau sakit parah, ini Mohon tidak tenang, berniat saudara. negara. Silakan kepada penuntut umum untuk melanjutkan. Namun tahu saja itu adalah tindakan melawan hukum. Belas kasihan pribadi tidak memfokus kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Yang mulia, perlu digarisbawahi bahwa klien kami tidak bertindak sendiri. Ada kerjasama dua pihak yang saling menyetujui transaksi. Jika dikatakan ini adalah kesalahan, maka ini bukan hanya pada klien kami. Tetapi apakah kerjasama itu dilakukan secara wajar dan sah atau justru merupakan modusnya mengalirkan dana yang merugikan negara? Karena faktanya dana negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemeriksaan Agus Anwar dinyatakan telah cukup. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi lain dan kepada saksi Agus Anwar silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Baik, Yang mulia, silakan saksi selanjutnya yang akan menghadirkan dalam ruang sidang yaitu saksi Nur Aulia. Baik, silakan petugas tolong hadirkan saksi dalam ruang sidang. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah sampai derajat ketiga semendal seperti paman, bibi, ponakan, istri atau suami dengan kami para majelis hakim, panitera pengganti dan penuntut umum? Tidak ada hubungan sama sekali yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan membacakan identitas saudara. Nama Nur Aulia, tempat tanggal lahir Yogyakarta 18 April 1987, jenis kelamin perempuan,
Alamat Jalan Bunga Mandi nomor 33 Bunga Busuk Jakarta Selatan. Agama Islam. Pekerjaan Sekretaris PT Kredit Asia Limited, warga negara Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik. Kemudian untuk saksi silakan berdiri di hadapan saya dan untuk diambil sumpah. Dan juru sumpah silakan diambil. Silakan saudara ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan. Saudara saksi, karena saudara telah disumpah, harap saudara untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami sendiri. Jika tidak, saudari dapat dikenai ancaman pidana penjara. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Apakah benar saudara adalah sekretaris PT KAL? Benar yang mulia. Apakah saudara mengetahui permasalahan dari kasus ini? Ya, saya mengetahui yang mulia. Saudara saksi, saudara mohon untuk jelaskan awal mula terjadinya pertemuan antara PT KAL dengan Direktur PT Bahana Usaha Indonesia. Baik yang mulia. Jadi pada waktu itu saya menjabat sebagai sekretaris dari PT KAL. Di situ saya diajak oleh Bapak Agus selaku PT KAL untuk ikut serta menemui Bapak Atma Prawiro di suatu restoran mewah yang berada di Jakarta Selatan. Pada saat itu pertemuannya Bapak Atma Prawiro menerima surat perjanjian dari pihak PT KAL yaitu Bapak Agus, dan setelah itu pihak PT BUI atau Bapak Atmo menyetujui dan menandatangani surat tersebut. Dan yang saya ketahui pada saat itu dalam perjanjian kerjasama tersebut tujuannya yaitu untuk agar PT KAL sebagai sarana untuk menyalurkan dana dari pihak PT BU ke pihak yang lain dengan cara membeli surat hutang yang diterbitkan oleh pihak PT BU. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Silakan kepada jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, silakan untuk keluar dari ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik yang mulia, silakan kasus selanjutnya dari tiga kemudian ruangan yang akan diperiksa di dalam ruang persidangan. Baik, silakan petugas tolong memberikan saksi ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih, yang mulia. Apakah saudara sebelumnya pernah diperiksa dalam penyidik? Tidak pernah yang mulia. Apakah saudara siap untuk diperiksa? Siap yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah sampai derajat ketiga sebagai sebagai bibi, ponakan, istri atau suami dengan kami majelis hakim pendidikan penghati atau penuntut umum? Tidak yang mulia. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara saksi dari pihak Kementerian Keuangan. Identitas saudara nama Farah, tempat tanggal lahir Malang 19 Juni 1945, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Pemimpin Raya, agama Islam, pekerjaan pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, warga negara Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Sebelumnya saya meminta keterangan lebih lanjut apakah saudara saksi siap untuk disumpah oleh Hakim Anggota 2? Siap yang mulia. Baik, kemudian untuk saksi harap berdiri di hadapan Hakim Anggota 2 dan akan dilakukan disumpah oleh Hakim Anggota 2, dan untuk juru sumpah tolong dibantu. Izin yang mulia. Baik, silakan saudari ikuti kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan bahwa saya sebagai saksi akan memberikan
keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik. Apakah saudara membawa surat tugas atau surat penunjukan resmi dari Kementerian Keuangan? Iya yang mulia, saya membawa surat resmi yang sudah ditandatangani oleh atasan saya. Baik, mohon panitia mencatat bahwa saksi hadir berdasarkan surat tugas dari Kementerian Keuangan. Saudara Farah, apakah saudara mengetahui secara langsung proses pencarian anggaran dalam kasus ini? Tidak yang mulia, saya tidak mengetahui secara langsung proses pencairan tersebut. Namun saya mengetahui berdasarkan laporan dari tim teknis dan hasil audit internal, dan saya mengetahui rincian proses pencarian anggaran tersebut dari dokumen resmi dan hasil evaluasi pengawasan. Saudara Farah, apakah saudara mengetahui secara langsung proses pencairan anggaran dalam kasus ini? Iya yang mulia, berdasarkan hasil review internal dari dokumen pendukung ditemukan indikasi bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan laporan yang saudara ketahui, sejauh mana dugaan penyimpangan itu terjadi dan siapa yang paling bertanggung jawab menurut mekanisme internal saudara? Dugaan penyimpangan yang kami temukan bersifat administratif dan berpotensi mengarah pada kerugian negara. Dalam sistem kami, pertanggungjawaban berada pada satuan kerja selaku pengguna anggaran. Namun untuk penentuan pertanggungjawaban pidana atau perdata, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Baik, sudah cukup saudara Farah. Untuk penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada ingin yang ditanyakan kepada saksi? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk saksi Farah dipersilakan keluar persidangan. Terima kasih. Yang mulia. Baik yang mulia, izin mendatangkan saksi selanjutnya yang kami hadirkan akan diisi dalam pemeriksaan, yaitu saksi Fatimah. Baik, silakan petugas tolong hadirkan saksi di dalam ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi yang telah selesai. Silakan saudara saksi keluar dari persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada tanggal 10 Oktober 2016 pada penuntut umum dan penasihat hukum akan hadir dalam sidang selanjutnya, yakni pembacaan tuntutan. Demikian sidang hari ini ditunda. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tuntutan pada Senin 10 Oktober 2016 atas nama terdakwa Mokrawiro dengan nomor register perkara 230/2016 dari PN Jakarta Selatan. Agenda sidang pembacaan tuntutan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Tuntutan pembacaan tuntutan dianggap telah selesai. Kemudian pembacaan putusan. Baik, sidang akan ditunda pada hari 22 November 2016 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada para pihak. Silakan hadir pada hari dan tanggal tersebut yang telah ditetapkan, khususnya untuk penuntut umum hadirin terdakwa dalam persidangan dengan tingkat tetap ditahan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pembacaan putusan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 atas nama terdakwa Atmo Prawiro dengan nomor register perkara 230/Tipsus/TPK/2016 dari PN Jakarta Selatan dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak siap dan sehat untuk melanjutkan sidang hari ini? Siap dan siap yang mulia. Baik, kepada terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, dan pengunjung sidang, harap
mendengarkan baik-baik karena tidak ada pengulangan dalam pembacaan putusan. Putusan nomor 230 garing Pitsus, Strip PPK garing 2016 PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Identitas dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan dianggap telah dibacakan. Terdakwa didampingi penasihat hukum Septia Amelia Handayani SHMH yang berkantor di Jalan Beringin 2 nomor 39 Jakarta Selatan berdasarkan surat tulis tanggal 10 Januari 2016. Pengadilan Jakarta tersebut telah membacakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 230 garing Pitsus PPK 2016 garing PN Jakarta Selatan tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara aku, setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat-surat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, setelah mendengar bacaan tuntutan pidana penuntut umumnya pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara memutuskan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan tanggapan atas pembelaan penasihat hukum yang ada pada pokoknya tetapkan dengan jaminan semula menimbang bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi dianggap telah dibacakan. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum telah mengajukan bukti dan menampilkan bukti sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa perkara ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum sebagai berikut. Dakwaan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab ditandai dengan umur memenuhi maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mengadili, menyatakan terdakwa Mo Prawiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mo Prawiro dengan pidana penjara selama 20 tahun, menyatakan barang bukti dalam perkara ini dianggap telah dibacakan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim ketua, biaya perkara dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000 yang dibebankan kepada terdakwa. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin 21 November 2016. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Profesor Dr. Nurfadia Lisa SHMH sebagai hakim ketua dibantu oleh Dr. Arsyad Farizi SHMH dan Yeremia Tulambanua SHMH sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Wika Trisa Sismilia SHMH selaku panitera serta dihadirkan oleh terdakwa Mo Prawiro serta Septi Amelia Handayani SHMH sebagai penasihat hukum terdakwa. Jakarta 21 November oleh Profesor Dr. Nurfadia Lisa SHMH ditandatangani, hakim anggota 1 Arsyad Fariza SHMH ditandatangani, hakim anggota 3 Yeremia Tulambanua SHMH ditandatangani. Demikian putusan yang telah dibacakan kepada penuntut umum, apakah menerima atau menolaknya? Menerima yang mulia. Bagaimana terdakwa dan penasihat hukum, apakah menerima atau menolak? Menerima yang mulia. Baik, demikian putusan majelis hakim diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan keputusan ini, penuntut umum dan penasihat hukum dapat mengajukan upaya banding selama lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan
sudah tuan, apa mengerti? Ngerti yang mulia. Demikian sidang perkara pidana tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara 230/PPK/2016/PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Argo Prawiro dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ya,